Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwati rahmatillah subhanahu wa taala, di antara kondisi yang di mana kita butuh untuk tawakal, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya ketika kita ingin perdamaian ya, atau kita ingin mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Ya, maka di antaranya yang memudahkan kita untuk bisa meraih hal tersebut, kita berdamai atau kita mendamaikan adalah dengan bertawakal. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 61, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah." Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah engkau kepada perdamaian. Namun kata Allah, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah engkau kepada Allah. Ini butuh, kita kadang ribut sama orang atau kita ingin mendamaikan dua orang bersengketa. Jangan kita terlalu pede sama diri kita. Sebenarnya orang pede dengan kecerdasannya, kepiawaiannya dalam berbicara, manisnya perkataannya untuk mendamaikan orang. Pertama yang perlu kita lakukan, memang kita diberikan kelebihan oleh Allah dalam berbicara, dalam menghadapi permasalahan. Tapi yang pertama, tawakal kepada Allah. Sehingga kita berhasil dalam usaha kita tersebut. Apa kita berdamai dengan orang lain, atau kita dalam rangka mendamaikan orang yang bersengketa. Ya. Kemudian di antara kondisi yang kita butuh untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita ditimpa dengan musibah atau hal yang tidak kita sukai, penyakit kah, virus kah, pandemi kah, atau bencana alam atau yang lainnya, maka di antara hal yang bantu kita untuk mudah bersabar, menghadapi dengan tegar apa yang menimpa kita, adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan hal ini dalam surat At-Taubah ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah catatkan kepada kita. Kalau Allah sudah catat mengenai kita, kita tidak akan bisa kabur dari hal tersebut. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah catat untuk menimpa kita. Dialah penolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya orang beriman bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi banyak orang terkena musibah, banyak orang terkena hal yang tidak disukai, tapi tidak semua orang menghadapinya dengan tawakal. Adapun orang beriman menghadapinya dengan tawakal. Dia yakin semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar disertai dengan tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah maka hendaknya orang beriman bertawakal. Di antara perkara yang penting, yaitu dalam segala ibadah. Kita sholat hendaknya kita bertawakal, kita berhaji hendaknya kita bertawakal, kita bersedekah hendaknya kita bertawakal, kita sholat malam kita bertawakal, kita i'tikaf hendaknya kita bertawakal. Karena kalau kita bertawakal, kita serahkan urusan kepada Allah, kita akan dimudahkan melaksanakan ibadah. Ini di antara perkara yang penting, karena sebagian orang menyangka namanya tawakal urusan dunia saja. Kalau mau menikah tawakal, kalau cari rezeki tawakal, ya, melamar pekerjaan tawakal. Dia lupa bahwasanya ketika beribadah kepada Allah juga butuh tawakal. Kita mau khusyuk dalam sholat, kita butuh tawakal, serahkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah isyaratkan dalam surat Hud ayat 123, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'buduhu wa tawakkal 'alaih." Beribadahlah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ya, bertawakal kepadanya. Jadi dalam segala ibadah hendaknya kita bertawakal, ya. Makanya Allah gandengkan antara ibadah dengan tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Kaulah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami pertolongan. Ini penting. Kita jangan bertawakal perkara dunia saja dalam masalah ibadah. Hendaknya juga kita bertawakal. Allah suruh bertawakal dalam sholat. Karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, kita merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa ditolong oleh Allah. Sehingga dengan ketika kita bertawakal dalam ibadah, kita mudah untuk ikhlas, untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk senantiasa bertawakal dalam ibadah. Yaitu Nabi mengatakan, la tada'anna dubura kulli salat, wahai Mu'adz, jangan kau lupa untuk berdoa setiap di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, untuk berzikir kepadamu. Ini ibadah. Butuh pertolongan Allah, tawakal kepada Allah. Ala syukrika, dalam rangka untuk bersyukur kepadamu. Syukur juga adalah ibadah. Butuh tawakal kepada Allah. Wa husni ibadatik. Dan tolonglah aku untuk bisa baik dalam beribadah kepada Engkau. Wallahu a'lam bishawab.